gitu. Makin dalam dan semakin nyaman. Anak makin nyaman kayak gini coba makin lengket masih mantap ya itu. Ya kan? Bener makin lengket gitu. Abah lengket. Makin lengket. Bisa? Nggak bisa. Semakin lihat sate juga makin ketawa, Pak. Enak-enak tapi gitu. jangan sampai kamu pergi, ntar aku nggak bisa. Lihat sate makin ketawa loh, Pak. Lihat sate makin ketawa, Pak. Makin ketawa. Apalagi aku makan gini, aduh dulu banget, aduh aneh banget ya. Makin ketawa, Pak. Mau dinormalin nggak? Hah? Mau dinormalin Iya nggak? loh. Beda kalau mau Nggak maksud, aku ketemu tamu ketawa gitu, mikir orang gila. Kita ketawa. masih ada sisa tehnya nih. Oh, hah? Masih ada sisanya dikit. Iya nanti aku ambil lagi. Coba ini kalau Mbak Ana minum jadi es jeruk, Mbak. Rasanya kayak es jeruk, bener-bener es jeruk, Mbak. Makin dilihatin makin es jeruk, Mbak. Coba makin kayak es jeruk, bener-bener es jeruk nyata sekali es jeruk ya. Seger banget es jeruk ya. Gimana es jeruk? Enak. Hah? Tapi tanpa gulanya. Oh, rasanya tapi kayak es jeruk. Kecut-kecut gitu. Sekali nggak apa-apa. Ya, tapi kan asam uratku udah ketinggian, Mbak. Nah, itu nanti kamu Apa? kalau misalkan aku kan juga aku kolesterol ya. Kolesterol. Itu nanti dibarengi dengan ya baiknya emang air putih. Terus apa namanya kurangi gula kalau misalkan kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita sudah makan makanan yang berlemak, itu sebaiknya nanti minumnya yang menetralkan yaitu air putih. Air putih. Terus kalau bisa sehari ini tidak makan yang mengandung santan, gula, gitu-gitulah bisa. Kalau aku kayak gitu biasanya. Jadi kalau sudah misalkan makan makanan yang berlemak, terus aku paling tidak minum air putih sehari itu 2-3 liter. Terus mengurangi gula kalau bisa jangan. Terus terus nanti kalau mau makan lagi kalau bisa jangan makanan yang pedas atau yang bersantan. Gitu. Kalau aku karena aku punya kolesterol. Gitu. Emang turunan apa gimana? Bapak ibu ya. Bapak ibu punya. Bapak ibu dua-duanya punya. Kalau ibuku kolesterol, asam urat, darah tinggi. Kalau bapakku kolesterol, asam urat, diabetes. Ya gimana ya? Aku mulai berasanya pas ketika aku umur 25 apa 27 gitu. Ini kok apa namanya? Biasanya kan yang ke kiri ya kalau kolesterol gitu kaget. Kayak gimana gitu. Terus kadang suka kebas. Nah, aku kebas ternyata aku kelebihan gula. Jadi aku mengurangi gula. Kadang kalau misalkan dirimu suka kebas gitu. Berarti seharian itu kalau bisa jangan yang namanya minum atau makan mengandung gula. Terus mengurangi micin. Aku bukan mengurangi, kalau bisa makan yang tidak ada micinnya. Jadi aku lebih baik masak sendiri. Atau mau beli, aku bilang ada apa namanya ada micinnya enggak? Netralin dengan minuman air putih. Mbak Ana tuh umur berapa tuh sekarang kalau boleh tahu? 38. Kira masih 30-an atau 20-an gitu saya kira. Masih belum masih kelihatan umur segitu soalnya. Soalnya aku gini, dan ketika aku orang tua aku punya gula, punya asam urat, kolesterol, darah tinggi, kayak gitu-gitu punya beberapa penyakit yang efeknya nanti ke depannya. Terus akhirnya aku belajar untuk mengurangi beberapa hal seperti makanan dan minuman yang mengandung yaitu kayak gula. Makanya minuman favoritku kan cuma susu sama air putih. Jadi setiap pagi aku minum susu, tapi susunya itu yang kayak ini teh nih ya. Aku nggak pakai gula. Oh, nggak pakai gula. Terus kayak kalau minum kopi juga aku kadang kalau sudah sehari itu udah sekali doang udah. Terus tapi aku diminum sama air putih. Aku selalu air putih itu selalu wajib itu buat aku air putih. Kalau susu biasanya cuma bangun tidur terus sama mau tidur doang. Yang kalau misalkan mau gula-gula yang gula lain aku jarang, misalnya kayak namanya minuman saset ya. Hanya pernah minuman saset itu aku jarang. Kalau ada saset paling kalau misalkan
di rumah ya kopi aja, tapi kopi itu juga aku minum sehari doang, sehari sekali doang udah. Sehari sekali doang. Terus bareng sama air putih. Kalau minum teh juga aku udah jarang sama yang namanya pakai gula. Aku di rumah paling kalau gulanya ya lebih ke kayak tropicana, gula-gula yang kadarnya lebih rendah. Nanya gitu. Kalau makan, kalau misalkan sudah makan yang model berlemak, ya aku dibarengi sama air putih, itu wajib. Oh iya sih. Karena gini, aku kadang kan juga termasuk influencer ya. Oh, influencer dong. Aku kan influencer yang beberapa hal di medsos yang memang ketika kita mengalami kayak kebas, terus kesemutan, atau misalkan kalau aku pas aku udah dibilangin sama orang tua aku punya kolesterol gitu kan. Terus aku kan juga pernah cek ya, aku pernah cek waktu kalau kayak event kan aku kadang ada sebelahku ada event cek gratis. Nah itu ternyata aku punya lemah jantung, makanya ini aku basah kan. Soal basah ternyata apa namanya bukan paru-paru, aku punya lemah jantung. Terus kadang kalau di udara ini kan aku memang kayak gini berkeringat, terus aku punya kolesterol, asam lambung enggak. Terus aku punya apa kayak kebas kesemutan, itu juga kebanyakan gula biasanya kayak gitu. Jadi aku disarankan ya itu kalau misalkan kita sudah makanannya berlemak, sebaiknya mengurangi makan makanan yang seperti itu lagi gitu kan, lebih ke sayur, buah. Kalau bisa aku makanya malam jarang makan ya, lebih ke sedia buah aku sih, buah kayak apel, buah naga, jeruk kayak gitu. Pir gitu. Mbak Ana tuh influencer juga ya berarti? Kadang-kadang iya. Iya sih, tapi kan Mbak Ana masih ekstrovert masih orangnya. Iya. Kan. Biasa kan apa orang-orang ekstrovert kan sugesti biasanya. Ini kos Pak. Berapa orang tuh? Yang ini? Yang daftar? Daftar 3, tapi satu kan baru tadi malam. Oh berarti belum ya? Belum. Terus makan. Tadi kan sebelum kesini dia mampir beli makan dulu. Ya. Bayu ada satu itu. Sate. Sama Pak, ternyata Beringharjo. Rumahnya di Kalasan. Tadi ke Beringharjo dulu, beli, balik sini lagi. Nah ya mana kan sugestif banget ya, ketok kayaknya. Nah ya itu apa istilahnya, kalau sugestif itu, tapi ya ini sih kan nanti kalau di hipnoterapi juga bisa itu. Hipnoterapi kadang kalau misal dikasih sugesti yang positif tuh wah enak banget tuh, gampang Iya, masuk. bener. Nah ya Ya contohnya gini, kayak misalkan kita inginnya niat ya, misalkan puasa Ramadan ya. Kita niat gitu kan, atau puasa nggak usah puasa Ramadan deh, puasa sunnah gitu kan. Puasa sunnah Senin Kamis kita niatin, insya Allah kita bisa. Itu berarti kan positif kan? Nah positif kan, sugestinya kan positif. Terus puasa Ramadan gitu kan, positif. Misalkan mau kamu makan kayak gini aku lagi puasa gitu kan, mau digoda gimana pun, karena aku sudah sugesti positif gitu kan, aku tetap tidak akan tergoda. Apapun yang terjadi akan aku sudah niat. Intinya kayak gitu. berani Mbak Ana kalau misalnya coba apa ngeliatin aku makan gini tuh, terus ngesugesti diri sendiri, oh aku jadi kenyang nih, ngeliat aku langsung makan jadi kenyang gitu, karena aku memang bisa sudah ada niat untuk sugesti untuk dari apa namanya, dari pas sahur gitu kan aku niat puasa gitu. Makanya ada yang namanya kalau di dalam Islam ada yang namanya doa. Nawaitu sama hodi itu kan, intinya saya niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai maghrib bisa itu. Makanya ada niatnya, ada doa. Juga sugesti masing-masing orang. Kadang misalkan gini, aku masih lihat dari katanya kita kan hidup di dua alam ya. Jadi kadang ada yang dia melihat tapi ketika ngeliat orang, wah aku jadi pingin, aku mau buka nanti jam 12 gitu. Terus ada yang aku lucunya ada yang dia puasa gak makan gak minum tapi dia ngerokok. Itu ya ada temenku yang kayak gitu. Nggak paham ya Nek, masalah aturan puasa, salah saya bukan muslim soalnya. Kalau dalam muslim ya, kalau itu aku nggak tahu ya, tapi kalau misalkan muslim ini betul, jadi kayak ada doanya ya itu niatnya itu. Jadi kalau udah benar-benar niat ya itu
intinya positif, sugesti positifnya itu ada di pikiran, ada di hati, sampai maghrib insya Allah bisa. Ya coba ini liatin satenya ini. Coba liatin satenya ini makin dilati makin kenyang coba. Kalau sekarang ini aku lagi tidak pengen makan sate. Oh, ya nggak mesti makan sate tapi jadi kenyang aja. Iya, apalagi nggak tahu, wah banyak banget. Ya ini kalau coba ngeliatin aku makan sate ini makin dilihatin makin kenyang nanti. Bener-bener kenyang. Lumayan loh, makan gratis loh. Nggak apa maksudnya kayak makan gratis gitu loh. Udah nggak beli makan terus kenyang, enak ya. Tapi kecium nggak ini aroma satenya? Kecium nggak aroma satenya? Enggak ya. Belum pernah ngerasain hipnoterapi atau udah pernah? Pernah. Waktu di rumah temannya Pak Di. Di rumah temannya Pak Di. Oh itu Mbak Mika pas apa? Atau Pak John? Ya itu memang baik juga orangnya, kayak suka ngasih minjemin rumahnya buat itu hipnoterapi gitu baik. Iya malam-malam seperti yang habis isya. Kamu saya belum pernah ya, ngerasain yang hipnotis yang buat kejahatan belum pernah ya, ngerasain. Belum Ya, puji Tuhan lah. Kalau sebenarnya gini, aku kan kadang setiap hari Jumat ya, Jumat sore katanya aku ngikut yang namanya meditasi satsang India. Itu juga modelnya kayak Mbak Jenny, dia modelnya kayak Mbak Jen itu. Meditasi tentang kesehatan, tentang spiritual juga, tentang pikiran. Jadi ketika kita meditasi itu kita merasakan setelah meditasi itu kita merasakan hal-hal yang positif. Itu jadi setiap Jumat sore kadang aku ngikut jam 4 sore gitu kan, dia sampai jam 5 malam di rumah teman di Purwomartani, daerah Purwomartani. Programnya dia satsang India, tapi semuanya boleh ikut, semua aliran boleh ikut. Itu kan intinya meditasinya kan sistemnya pakai yang India. Satsang. Nggak apa-apa dong, malah melatih fokus gak sih? Kayaknya Mbak Ana tuh udah sugesti fokus orangnya. Apalagi nggak ada, karena duduknya nyaman gini kan udah enak banget itu misalnya. Karena makin nyaman kayak gini coba makin lengket masuk pantat ya itu, ya kan? Udah makin lengket gitu, abah lengket, makin ketawa makin lengket Mbak. Udah lengket. Coba makin berdiri makin lengket. Coba lengket, bener-bener lengket. Bisa berdiri dah. Makin berdiri makin lengket. Bisa? Nggak bisa. Sengaja. Dari tadi tak kerjain ini. Makanya ngobrol-ngobrol tuh buat modusnya dulu Mbak. Ini prank. Ya. Makin ketawa makin lengket Mbak. Semakin lihat sate juga makin ketawa Mbak. Ketawa. Makin dilihat aja makin ketawa Mbak. Gak tahu aneh banget sate ya. Ketawa makin ketawa. Masih kelengket ya? Coba. Masih lengket. Oh, mau diberdiriin? Mau diberdiriin? Nanti aja. Oh, mau enak-enak. Tapi gitu. jangan sampai kamu pergi, ntar aku nggak bisa. Sekarang aja. Ya, tapi pengaruh banget ya, bergerak banget ya, Mbak. Iya gitu deh.
biar makin enak lagi ini deh, kursinya tak bikin dingin, tak bikin seger kursi ya, tak bikin dingin, tak bikin makin dingin, makin Mbak Ana menikmati kursi duduknya makin dingin Mbak, katanya makin dingin Mbak, bener-bener makin dingin nggak rasanya? Coba dihayati makin dingin Mbak, biar makin seger duduknya di situ, biar makin betah Mbak, makin mager nanti. Dingin Mbak. Enak, adem. Adem. Sama AC di dalam adem mana? Sama. Nah, iya. Tapi makin lihat sate makin ketawa loh Mbak. Lihat sate makin ketawa Mbak. Makin ketawa. Apalagi aku makan ini, aduh lucu banget, aduh aneh banget ya. Makin ketawa Mbak. Makin ketawa, bener-bener ketawa. Ini beneran ketawa deh. Beneran lucu Mbak. Lagi lihat satu. Kenapa Mbak kalau ini? Mau dinormalin nggak? Mau dinormalin nggak? Iya loh. Nah, kalau mau Nggak maksa. Aku ketemu tamu tawa gitu, mikir orang gila. gitu. Ya kalau mau dinormalin nih ya, apa? Ya Mbak Ana jangan liatin sate, nanti kalau makin liatin sate ketawa-ketawa terus nanti. Ya kamu habisin satenya. Baik makan. Habisin. Itu banget. Biar aku nggak ketawa-ketawa. Yang ngeliat aku biar nggak ketawa-ketawa. Masih ada sisa tehnya nih. Oh, masih ada sisanya dikit. Iya nanti aku ambil lagi. Coba ini kalau Mbak Ana minum jadi es jeruk Mbak. Rasanya kayak es jeruk, bener-bener es jeruk Mbak. Makin dilihatin makin es jeruk Mbak. Coba makin kayak es jeruk, bener-bener es jeruk nyata sekali es jeruk ya. Seger banget es jeruk ya. Gimana es jeruk? Enak. Hah? Tapi tanpa gulanya. Oh rasanya tapi kayak es jeruk, kecut-kecut gitu. Beda nih kalau mau dinormalin gampang aja Mbak. Ini Mbak tinggal apa? Fokus sama omonganku aja. Ya, kalau mau dinormalin tinggal fokus sama omonganku aja. Yang paling aku jentiin jari Mbak Ana tidur, oke? Gitu aja. Maksudnya biar bisa dinormalin gitu loh, biar bisa kembaliin. Yang paling aku jentiin jari Mbak Ana tidur, oke? Yang paling aku jentiin jari izinkan Mbak Ana buat relax sama tidur, oke? Yang paling aku jentiin jari apa? Tidur. Yang paling aku jentiin jari apa? Tidur, oke? Tiap kali aku jentiin jari, oke sekali lagi ya. Yang paling aku jentiin jari, oke? Tidur. Masuk dalam dan semakin nyaman, lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi, oke? Mbak Ana bagus banget. Tak hitung dari 1 sampai 5. Tepat pada hitungan kelima Mbak Ana bisa buka mata, dan saat buka mata nanti semuanya kembali normal, dan entah mengapa Mbak Ana rasa jauh lebih sehat, jauh lebih bugar, dan jauh lebih bahagia, semangat untuk menjalani hari ini. Kalau Mbak Ana paham dan setuju gerakin jari ini, oke bagus. Tak hitung 1 sampai 5, tepat pada hitungan kelima semua kembali normal, dan Mbak Ana jauh lebih sehat dan lebih bugar ya, lebih semangat buat hari ini. 1, saya bisa buka mata. 2, 3, 4, dan 5, sehat segar bahagia. Coba bisa berdiri ya sekarang? Wah bisa. Udah normal. Iya normal.